Dan ternyata tempat itu adalah kota pembunuh. Sehingga apapun yang terjadi, Tarzan harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tang Ho pun menyuruh Tarzan agar mengalahkan siapapun yang bisa mengancamnya, serta memenangkan kejuaraan tahunan di dalam arena pembunuh, lalu keluar dengan keadaan hidup. Karena semua itu adalah latihan yang Tang Ho berikan dan harus Tarzan selesaikan. Ia melihat jiwa orang itu terbang mengarah ke dalam lantai. Tarzan pun menghancurkan lantai itu dan terlihat lubang besar yang faktanya itulah pintu masuk untuk menuju kota pembunuh. Tarzan mengalami halusinasi aneh, tapi semua itu tak berlangsung lama setelah ia menggunakan mata ungunya. Sebelum memasuki gerbang kota pembunuh, ia diminta untuk bertarung dan mengalahkan seorang kesatria sebagai persyaratan. Layak tidaknya ia memasuki tempat itu. Dan ternyata Tarzan belum bisa menggunakan kekuatan jiwanya, yang mana Tang Ho dengan sengaja menyegel kekuatan jiwa Tarzan sekaligus teknik jiwa rumputnya, agar Tarzan bisa fokus untuk berkultivasi palu hatinya tanpa menggunakan kekuatan jiwa sama sekali. Karena tak hanya itu, menggunakan kekuatan jiwa merupakan salah satu larangan di kota pembunuh. Tentu, dengan mudahnya Tarzan berhasil lolos dan mendapatkan sebuah lencana. Tarzan pun disambut seorang wanita yang sebelumnya mengagetkannya. Dia mengaku sebagai pemandu bagi pendatang baru seperti Tarzan. Wanita itu mempunyai tugas untuk melindungi Tarzan selama 12 jam dan akan menjawab apapun yang Tarzan tanyakan. Di tempat itu, kekuatan jiwa hanya bisa digunakan sebagai sumber kekuatan saja. Selain itu, tak ada sama sekali aturan. Dan yang sangat mengerikannya, setiap siapapun yang masuk, maka tak akan mungkin bisa keluar. Yang mana hanya ada satu cara untuk keluar, yaitu mengumpulkan 100 kali kemenangan tanpa kekalahan, lalu melewati tantangan terakhir yaitu jalan neraka, yang siapapun akan mendapatkan julukan dewa pembunuh jika berhasil melewatinya dalam keadaan hidup, sekaligus mendapatkan kebebasan untuk keluar masuk kota pembunuh tanpa syarat. Namun tidaklah mudah melewati tantangan terakhir tersebut. Bahkan selama ribuan tahun hanya terdapat segelintir orang yang berhasil melewatinya. Tanpa basa-basi, Tarzan langsung meminta wanita itu untuk mengantarkannya ke arena pembunuhan neraka. Mengejutkannya, Hulina juga berada di kota itu. Namun nampaknya dia telah banyak mengalami perubahan. Terlihat dia berjalan dan mengeluarkan aura niatan yang sangat kuat untuk membunuh. Di saat tak terduga, seorang misterius sedang mengincar Tarzan, dan dengan sigap Tarzan melesatkan senjatanya. Begitupun Hulina yang dengan sigap membidik senjata orang itu untuk menyelamatkan Tarzan. Dan tanpa Hulina sadari, seorang yang dihadapannya itu adalah Tarzan. Seorang yang selama ini ia benci sejak kekalahan timnya di dalam pertarungan final. Namun ia sama sekali tidak mengenali Tarzan yang dengan fisik barunya itu. Semua di kota itu mengenal Hulina sebagai sosok yang sangat mengerikan dan siapapun takut kepadanya. Karena ternyata Hulina sudah berada di kota pembunuh selama 1 tahun dan berhasil memenangkan 16 kali pertarungan di arena pembunuh. Meski tidak banyak, tapi hal itu sudah terbilang sangat hebat. Melihat pertarungan di arena pembunuh tidak mempunyai aturan dan sangat mengerikan. Tarzan pun mendaftar dengan aturan pertarungan 1 melawan 10 orang. Dan pemenang diperbolehkan menyerap kekuatan jiwa orang yang kalah. Kini Tarzan tak perlu lagi sungkan menggunakan senjata pamungkasnya. Dan tentu siapapun yang melihatnya akan terkejut. Tak perlu waktu lama bagi Tarzan untuk mendapatkan kemenangan pertamanya. Namun semakin banyak kemenangan yang Tarzan peroleh, maka lawan yang dihadapi juga semakin sulit. Dia terus mengikuti pertarungan dan kemenangan demi kemenangan ia kumpulkan.
Selesai pertarungan, Tarzan pun juga menyempatkan diri merakit senjata baru untuk berjaga-jaga menghadapi musuh yang semakin lama semakin sulit. Singkat waktu, kini Tarzan telah berhasil mengumpulkan 67 kemenangan. Dan karena kesuksesannya itu, Tarzan mendapatkan banyak penggemar dari para penonton. Kemenangan untuk kesekian kalinya telah Tarzan dapatkan. Kini dia harus menghadapi musuh yang nampaknya telah mempelajari tipe serangannya. Musuh terus melancarkan serangan sampai membuat Tarzan kewalahan dan semakin terpojok. Sehingga saat itulah dia mempunyai kesempatan untuk menggunakan senjata baru yang dalam seketika mampu menumbangkan 9 musuh sekaligus. Tarzan berhasil mendapatkan kemenangan ke-67 dalam kurun waktu 1 tahun. Dan hal itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Karena baru Tarzan lah yang berhasil memperoleh 67 kemenangan dalam waktu hanya 1 tahun. Kemenangan itu membuat Tarzan semakin populer sampai dirinya mendapatkan julukan si Raja Ashura. Sementara itu, diketahui Helena yang kini dijuluki sebagai pembawa pesan neraka telah berhasil mendapatkan 72 kemenangan, namun dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi dapat kita bandingkan kekuatan dan kemampuannya, Tarzan jauh lebih unggul daripada Helena. Dan wanita yang pernah mendampingi Tarzan ternyata seorang asisten dari sang raja pembunuh. Dia menyampaikan kepada sang raja jika Tarzan yang ia sebut sebagai keturunan dewa pembunuh mempunyai teknik sangat kuat dan sulit dikalahkan. Dari sini dapat kita ketahui kalau ternyata Tang Hu pernah berjuang dan menaklukkan jalan neraka hingga berhasil mendapat gelar dewa pembunuh. Sementara di balik Helena juga terdapat seorang yang mempunyai gelar dewa pembunuh, yang tak lain dia adalah Bibi Dong. Melihat dua petarung kuat itu, yaitu Tarzan dan Helena, dia mempunyai rencana untuk mempertemukan keduanya di dalam pertarungan. Namun dengan tegas sang raja tidak menyetujuinya. Singkat pertarungan, kini Helena sudah menyelesaikan 99 pertandingan dalam waktu 2 tahun. Sementara Raja Ashura telah mengumpulkan lebih dari 90 kemenangan dalam waktu setahun lebih sedikit. Helena menyerap kekuatan jiwa musuhnya yang sudah mati. Sedangkan Tarzan mencurigai kekuatan jiwa itu yang tidak sepenuhnya diserap Helena. Dan ternyata dugaan dia benar. Sebagian besar dari kekuatan jiwa itu diserap oleh arena pertandingan, sehingga bisa dipastikan jika pintu masuk menuju jalan neraka berada di arena itu. Huang Chuanlu merupakan minuman lokal kota pembunuh yang dikenal mempunyai khasiat dapat menenangkan pikiran serta meningkatkan kekuatan jiwa. Dan singkat pertarungan, kini Tarzan telah berhasil menyelesaikan 99 pertandingan. Sementara itu, Helena diketahui dengan sengaja menunda untuk menyelesaikan pertandingan ke-100 demi menyamakan kedudukannya dengan Tarzan dan berharap bisa bersama berjibaku dengan Tarzan untuk menaklukkan tantangan terakhir jalan neraka. Setelah pertarungan, Tarzan pun bermeditasi, dan saat itu ia merasakan aura membunuh di dalam tubuhnya semakin sulit untuk dikendalikan. Di saat bersamaan, seseorang mengetuk pintu kamarnya, yang ternyata dia Helena dengan maksud ingin bekerja sama bersama Tarzan untuk menaklukkan jalan neraka yang terkenal tidak terbatas kengeriannya itu. Sebab Helena mengetahui jalan neraka telah banyak menyerap kekuatan jiwa dan sangat berbahaya jika dia maupun Tarzan berjuang sendirian. Namun Tarzan tak bisa mudah percaya dengan Helena.
mengingat kini mereka berada di kota pembunuh yang tidak ada satupun hubungan pertemanan ataupun kerjasama di antara para petarung. Sebagai jaminannya, Hulina memperkenalkan diri sekaligus gurunya yang ternyata adalah Bibi Dong, pemimpin Aula Wuhun. Tansan pun menyinggung konflik antara tempat dirinya berasal, yaitu Sekte Haotian, dengan Aula Wuhun, tempat Hulina berasal. Namun Hulina tak memperdulikan perbedaan itu, karena yang terpenting baginya adalah kerjasama dan berharap kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang mana setiap seorang yang berhasil menaklukkan jalan neraka akan mendapatkan pengakuan dan memasuki sebuah tempat yang sangat istimewa, yaitu alam dewa pembunuh, di mana siapapun yang berhasil menuju ke tempat itu bisa menyerap aura pembunuh orang lain, lalu menyatukannya dengan kekuatan jiwa. Itulah alasan sebenarnya Tang Ho menyuruh Tansan untuk pergi ke tempat itu, dengan salah satu tujuannya mendapatkan aura pembunuh yang telah terkumpul di dalam alam dewa pembunuh. Dan akhirnya Tansan pun bersedia bekerja sama. Kini dia akan menyelesaikan pertarungan ke-100. Di situ Tansan harus menghadapi 9 orang yang telah mencapai level 80 ke atas dan bekerja sama untuk menghabisinya. Di suatu kesempatan Tansan kembali menggunakan senjata pinik, lalu mengendalikannya dengan kekuatan aura pembunuh hingga hanya menyisakan satu musuh yang terlihat sangat percaya diri untuk mengalahkannya. Namun tanpa kesulitan sedikit pun Tansan berhasil membunuhnya dengan kemampuan senjata hasil inovasinya yang memukau dan mematikan. Tansan telah berhasil menyelesaikan 100 pertarungan yang bersamaan dengan keberhasilan Hulina dalam mendapatkan kemenangan ke-100. Di saat itu juga sang raja pembunuh keluar menyambut kemenangan Tansan sekaligus Hulina. Sebelumnya Hulina menemui Tansan dengan membawa minuman Huang Chuanli, dan Hulina sangat dibuat terkejut setelah mengetahui semua minuman Huang Chuanli ternyata mengandung racun. Tansan mengetahui minuman tersebut masih mempunyai kaitannya dengan jalan neraka dan selalu membujuk siapapun yang meminumnya untuk terus menggunakan kekuatan jiwa. Dan karena sekarang keduanya saling bekerja sama, Tansan pun memberikan obat pemulihan untuknya. Hulina pun merasa penasaran dengan wajah Tansan yang sampai saat ini masih misterius tertutupi topeng, lalu menanyakan nama aslinya. Tansan pun berpikir, karena tak mungkin ia memberitahukan nama aslinya. Beruntung saat itu ia mengingat nama ibunya yang mempunyai nama Ah Yin. Lalu ia pun memutuskan untuk mengubah namanya dan mengaku jika dirinya bernama Tang Yin. Tang Yin. Kini keduanya menghadap sang raja pembunuh, dan sang raja memberi julukan mereka Dewa Pembunuh, bahkan juga mendapatkan hak istimewa, yaitu bebas keluar masuk kota pembunuh tanpa syarat. Tentu keputusan sang raja tersebut sangatlah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana mereka berdua belum menyelesaikan satu lagi tantangan, yaitu melewati jalan neraka. Dan seakan terdapat sesuatu yang sengaja sang raja tutupi dari mereka, dan hal itu malah membuat mereka semakin penasaran dan berambisi untuk melewati jalan neraka lalu memasuki alam dewa pembunuh. Tang Yin pun menghargai sikap baik sang raja, namun dirinya tetap ingin melewati ujian terakhir bersama Hulina untuk menjadi dewa pembunuh yang sejati. Dan akhirnya Raja Agung pun menuruti permintaan mereka, dan pintu masuk menuju jalan neraka yang tak siapapun mampu melihatnya pun akhirnya dibuka.
Keduanya ditarik paksa memasuki pintu neraka, dan tiba-tiba mereka sudah tersadar di dalam jalan neraka yang menjadi inti sekaligus pusat energi bagi kota pembunuh. Mereka berdua saling mengaitkan tali untuk menjaga tetap bersama dan bisa saling melindungi satu sama lain. Belum jauh melangkahkan kaki, Tang Yin sudah merasakan adanya musuh yang mengancam. Datang koloni kelelawar yang berhasrat menyerang mereka. Tak hanya itu, bahaya juga datang dari rekannya sendiri. Helena tak mampu mengendalikan jiwa pembunuh dan sempat menyerang Tang Yin. Namun dengan sekejap dia mampu menyadarkan Helena berkat dari kemampuan baru tulang jiwa kebijaksanaan. Koloni kelelawar bukanlah ancaman serius, karena setelah itu muncul monster berkepala 3 yang mengharuskan mereka berjuang keras. Terlihat Tang Yin bergelantungan dan lebih mengutamakan keselamatan Helena. Saat itulah dia menggunakan senjata tersembunyi untuk menarik tubuhnya ke atas, lalu menyerang monster itu dengan kekuatan palu Haotian. Namun monster itu mempunyai kemampuan beregenerasi dengan cepat, sehingga setiap kali Tang Yin menyerangnya, tubuhnya akan pulih kembali dalam waktu singkat. Dan dengan bantuan Helena, dia menyusun cara untuk menghabisi monster tersebut. Nampak ukuran dan kekuatan monster itu semakin membesar seiring dengan serangan yang mereka lancarkan. Hingga akhirnya Tang Yin pun menggunakan kebijaksanaan dan mengetahui titik lemah dari monster tersebut. Mereka pun berhasil menghabisi monster berkepala 3. Namun serangan itu hanyalah tingkatan pertama dari jalan neraka, karena masih banyak monster yang lebih mengerikan menanti mereka. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka menyempatkan diri untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan. Namun tak berselang lama, mereka dikejutkan dengan kemunculan monster ular yang mengakibatkan mereka tidak bisa melarikan diri. Namun hal itu tak menjadi masalah bagi Tang Yin, karena berkat tulang jiwa kebijaksanaan, dia bisa menentukan cara terbaik dengan cepat, tepat, dan efektif. Sampai-sampai membuat Helena sangat terkesan dan mengakui kehebatan Sekte Haotian dalam menghasilkan murid-murid berbakat seperti Tang Yin. Aksi nekat yang Tang Yin lakukan membuat Helena semakin mengkhawatirkan keselamatannya. Namun kemampuan yang Tang Yin keluarkan selalu tak terduga, dan membuat Helena terpukau ketika melihatnya. Mereka berjibaku mengalahkan monster ular itu dengan menghancurkan satu persatu dari 10 mata ular yang menjadi titik terlemahnya. Sampai akhirnya mereka berhasil menghancurkan 7 mata si ular. Tapi sialnya ular itu berniat akan meledakkan diri, yang berarti sengaja bunuh diri dan mati bersama mereka berdua.
Saat itulah Tang Yin menggunakan teknik palu hatian yang sebelumnya telah ayahnya ajarkan. Monster ular mengeluarkan kekuatan jiwa penuh dan menimbulkan ledakan dahsyat hingga keluar di permukaan. Melihat ledakan itu membuat Tang Ho teringat dengan perjuangannya yang saat itu juga berusaha untuk mengalahkan ular seperti itu. Dan akhirnya semua teknik palu hatian yang selama ini Tang San pelajari tidak sia-sia. Dia pun berhasil mengalahkan monster ular itu dan mendapatkan inti kekuatannya. Namun tiba-tiba aura pembunuh dalam diri Tang Yin semakin kuat dan sulit dikendalikan, sehingga mereka harus secepatnya keluar dari tempat itu untuk menghindari sesuatu yang lebih parah dari itu. Namun jiwa pembunuh Helena mulai tak terkendali, hingga membuatnya terlepas dari pegangan dan terjatuh. Dengan sikap, Tang Yin pun menyelamatkannya, meski hal itu beresiko membahayakan keselamatannya sendiri. Dia pun tetap mendekap Helena, meski Helena semakin tak terkendali dan mencoba untuk membunuhnya. Hingga akhirnya Tang Yin pun berhasil menyelamatkannya, dan semua yang mereka alami telah membuktikan jika tempat itu sangatlah mengerikan, serta mempunyai rintangan yang tak hanya berasal dari luar, namun juga terdapat rintangan yang paling mengerikan, yaitu sifat iblis yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, yang sulit untuk terkendali. Sebelum meninggalkan tempat itu, dengan sengaja Tang Yin menjatuhkan bunga langka yang mampu memperlama racun di dalam sumber air Huang Chuanlu itu. Pintu keluar sudah di depan mata, namun jaraknya sangat jauh dari jangkauan. Bahkan rumput birunya pun tidak bisa menjangkaunya. Keadaan itu diperparah dengan kemunculan monster yang kembali menyerang, sekaligus Helena yang belum tersadar. Saat itulah dia menggunakan logikanya dengan memanfaatkan tulang jiwa laba-laba untuk melompat, sedangkan rumput merah biru untuk mengendalikan senjata pengait. Hingga akhirnya keduanya pun selamat dan seketika masuk ke dalam alam Dewa Pembunuh, sebuah tempat istimewa yang selama ini mereka perjuangkan. Setelah itu tiba-tiba mereka sudah tersadar dan berada di luar. Kini keduanya mendapatkan aura pembunuh yang sama persis, sekaligus resmi mendapatkan gelar Dewa Pembunuh. Helena pun berterima kasih kepada Tang Yin atas sikap baiknya yang selama perjalanan tidak pernah meninggalkannya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Tang Yin pun pamit pergi meninggalkannya. Disitulah mulai tumbuh benih-benih cinta dalam hati Helena, dan nampaknya ia tak ingin berpisah dengan Tang Yin. Mengingat ketulusan Tang Yin yang selalu melindungi dan menyelamatkannya dari kengerian jalan neraka. Namun ia sangat menyayangkan takdir yang seolah memisah dirinya dengan Tang Yin, di mana ia berasal dari Aula Wuhun yang menjadi musuh bebuyutan keluarga Tang Yin. Hingga akhirnya ia pun dijemput dua dulu asisten Baby Dong. Sementara itu, sebagai orang tua yang teladan, Tang Ho pun menunggu sampai akhirnya kini ia menjemput putranya yang telah lulus dari kultivasi jiwa pembunuh.